kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dengan baik. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu, saya sebagai moderator hari ini akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga yaitu acara isi, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh pemateri, dan yang keempat yaitu kegiatan tanya jawab, yang kelima ada kesimpulan, dan keenam ada doa, dan yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sutirto SPT SDMM selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bandaran Manolima. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, kepada yang terhormat Bapak Ibu dan Guru SD Bandaran yang saya hormati, kepada Ibu Esti yang merupakan bisa diartikan tuan rumah sehubungan dengan Pak CKP, dan beliau akan melaksanakan aksi nyata dan program CKP itu. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada suatu problem yang Salawat serta salam kami aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sampai akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama sebenarnya kita merasa bangga sekali kepada beliau karena SD Bandaran 5 itu dengan Bu Ristanti dalam masuk kepada CKP ini merupakan petunjuk bagi kita agar SD Bandaran 5 ke depan muncul tunas-tunas baru lagi dengan adanya CKP. Kita nggak usah panjang lebar Islam memikirkan macam-macam, yang penting kita perhatikan dulu ini merupakan program pemerintah yang harus kita ikuti bersama. Selagi kita masih ada kesempatan, ada peluang untuk kita maju untuk merebut kesempatan ini, karena pasti ada efek positifnya ya untuk ke depan kita. Dan alhamdulillah Kristanti sekarang ini melaksanakan aksi nyata yang di sini judulnya diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Di sini ada dua kata yang perlu kita tekani, yaitu diseminasi dan budaya positif. Nah, kalau kita sudah memahami itu, diseminasi katanya itu penyebaran luas, ya. Jadi kalau dibahasakan secara letterlet kita adalah penyebar luasan pemahaman dan penerapan budaya positif. Budaya positif apa saja? Ini nanti akan dipahami bersama dengan penjelasan Bu Ristanti kepada Bapak Ibu semuanya. Dan pada poinnya, budaya positif itu adalah termasuk di dalamnya
disiplin positif. Kemudian ada teori kontrol guru, dan di situ juga ada penerapan segitiga restitusi. Ya, nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bu Istanti mengenai materi ini. Yang penting bagi kita serap ilmunya, karena ilmu tidak ada hal yang misalnya merugikan kita. Ilmu adalah bisa memberikan kita obor lebih jelas untuk melangkah di bumi ini, sehingga tidak ada istilahnya batu sandungan, ya kan? Kalau ada sandungan kita bisa menghindar karena sudah jelas dengan adanya ini. Oleh karena itu, mari kita titip bersama, mari kita berusaha dalam pribadi kita dengan kesungguhan. Insya Allah, betapapun beratnya, betapapun angan-angan kita berat, kalau kita sudah agamanya kuat, insya Allah akan bisa terlaksana. Saya kira hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah. Semoga sambutan dari beliau dapat memberikan manfaat selalu untuk kita semua. Pada acara selanjutnya yaitu penyajian materi oleh pemateri yang berjudul Diseminasi Pemahaman dan Penerapan Budaya Positif, yang akan disampaikan oleh Ibu Listanti SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Banjarmasin 05, Bapak Sumirto SPD SDMN. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Banjarmasin 05 yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Izinkanlah hari ini saya melakukan aksi nyata untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berada di acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, untuk perkenalan tentunya sudah kenal karena kita satu sekolah nih. Saya Ristanti SPD CGP angkatan 10 dari SD Negeri Banjarmasin 05. Slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan, saya tidak bermaksud untuk menggurui ataupun merasa lebih dari Bapak Ibu sedoyo, karena memang ini hanyalah berbagi saja sambil sharing-sharing ya. Dalam budaya positif ada konsep-konsep intinya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas. Kita bahas satu persatu.
Yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada pembelajaran berdiferensiasi. Ini maksudnya adalah pembelajaran dengan karakteristik dari siswa yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru menyesuaikan kebutuhan masing-masing siswa. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan kita mendidik atau menuntun yaitu menciptakan atau mengarahkan anak, menuntun anak untuk menggapai cita-citanya, memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu manusia maupun sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru kadang-kadang merasakan miskonsepsi ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Terkadang kita merasa bahwa murid itu bisa kita kontrol, padahal sesungguhnya seseorang itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Contoh, ada seseorang menggenggam tangannya karena di dalamnya ada barang yang sangat berharga. Kemudian ada orang lain yang ingin membukanya dengan berbagai cara, mulai dari rayuan, bujukan, sampai pada pemaksaan. Akan tetapi, jika seseorang yang menggenggam tangannya itu punya motivasi dari dalam dirinya bahwa dia punya sesuatu yang berharga di tangannya, maka semua yang dilakukan oleh orang yang ingin membuka tangannya itu tidak akan berhasil. Karena sesungguhnya teori kontrol atau kontrol diri manusia ada di dalam dirinya sendiri. Kemudian untuk yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bapak Ibu mungkin di kelas masing-masing sering memberikan penguatan positif. Contoh, ada anak mengerjakan tugas dengan nilai 100. Kemudian Bapak Ibu memberi penguatan positif. Wah, hebat ya. Teruskan ya. Teruskan belajarnya. Ya nilainya 100 terus. Itu mungkin bisa efektif dan bermanfaat. Akan tetapi jika di sisi yang lain, misalnya kita memberikan penguatan positif yang tidak sesuai dengan tempatnya, memuji terlalu tinggi di depan teman-temannya, maka hal itu mungkin tidak akan efektif dan tidak akan bermanfaat, malah justru memberikan rasa iri kepada teman-temannya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang kita memberikan kritik kepada anak-anak yang melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan kelas. Tetapi bila kritik itu dilakukan di depan teman-temannya dengan bahasa yang biasanya kritik kan agak pedas gitu. Biasanya anak merasa bersalah, kemudian di dalam hatinya ada kekecewaan tersendiri atau mungkin malu, dan itu akan menyebabkan anak itu menaruh dendam dalam hatinya dan dampaknya bisa berkepanjangan. Kemudian ilusi selanjutnya yaitu
bahwa orang dewasa berhak memaksa. Terkadang sebagai manusia kita merasa di dalam kelas itu anak-anak semua, saya itu orang dewasa. Jadi karena mungkin terbawa oleh penjajahan zaman Belanda ya, jadi kita merasa super power, paling kuat. Nah, ini tidak akan berhasil untuk mengontrol anak, karena jatuhnya nanti anak akan bisa juga meniru kelakuan kita. Nanti akan diturunkan kemudian karena dia merasa bahwa oh, itu berarti kalau orang tua bisa mengatur yang lebih kecil. Nah, di sini ada pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon ada realita kebutuhan kita sama. Nanti setelah kita belajar maka realitas kebutuhan akan menjadi berbeda. Jadi ini perubahan pemikiran. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak memaksakan apa yang kita rasakan kepada orang lain. Malah justru kita masuk ke dalam dunia orang lain untuk mengetahui pemahaman mereka. Jadi intinya ini kalau kita seorang guru berarti kepada murid. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita biasanya melihat perilaku buruk seorang anak, kamu salah, tidak seperti ini, tapi harus begini. Nah, kemudian pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi seseorang atau anak yang melakukan kesalahan pasti dia punya tujuan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon ini nanti akan berubah pada teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini pasti pengalaman kita semua sebagai manusia. Baik dalam membimbing anak kita sendiri pun kita sering melakukan ini. Kalau dibujuk tidak mempan, maka kadang-kadang kita memaksa. Dan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak dengan cara memaksa. Model berpikir menang atau kalah. Kemudian di teori kontrol tidak ada menang kalah, tapi menang dan menang. Kita beralih ke disiplin positif, tetapi sebelumnya ice breaking dulu ya, biar tidak terlalu tegang. Ice breakingnya agak berpikir. Saya akan memberikan clue. Clue-nya maju 2 langkah. Clue-nya maju 2 langkah. Sampun siap Bapak Ibu? Karena kita sudah mendapati liburan, jadi saya akan memberikan ice breaking tentang liburan. Andi liburan nanti akan pergi ke Chili. Andi akan berlibur ke Chili. Benny akan berlibur ke Denmark. Andi ke Chili, kemudian Benny ke Denmark. Kemanakah Rini akan berlibur? Monggo, siapa yang bisa menjawab untuk ice breaking ini? Finlandia. Finlandia.
sepertinya belum sempat ke Finlandia. Monggo. Andi Cili. CDEF Finlandia, Chili, Andi ke Chili, Beni ke Denmark. Kemudian Rini kemana? Finlandia. Ada yang bisa, ada yang mau menjawab negara yang lain? Filipina. Yang lain? Netherlands. Polandia. Pagi. Benar, ibunya pengennya keluar negeri. Saya coba untuk menjawab ya. Jadi Rini akan pergi ke Tunisia. Lagi, satu lagi. Katanya jualan. Iya. Satu lagi ya, biar mungkin nanti ketemu jawabannya bagaimana caranya. Nah, iya itu kita sudah menemukan jawabannya. Jadi tadi Andi itu ke Chili dari A, B, C, Chili. Ya. Terus Beni ke Denmark. Beni huruf pertamanya B, C, D. Berarti ke Denmark. Kemudian Rini kemana? Y, N, S, T. Jadi T, Tunisia. Kalau ada yang menjawab negara lain ya Turki, boleh, betul. Gitu. Terus breakingnya satu saja nanti Muhammad. Kemudian ada disiplin positif. Kadang-kadang kita selalu mengaitkan disiplin dengan ketaatan dengan peraturan ya. Nah sebenarnya apa sih arti disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin dengan kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin ini sudah tumbuh di dalam diri manusia itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi perlu ditumbuhkan motivasi-motivasi intrinsik agar peserta didik tidak hanya melakukan disiplin positif jika dikasih penghargaan atau jika kalau tidak melaksanakan akan dihukum. Dan jika motivasi intrinsik itu sudah ada dalam diri peserta didik, maka peserta didik akan melaksanakannya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 bahwa setiap perubahan memiliki tujuan.
Dan selanjutnya Diana Gosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, setiap manusia pasti melakukan sesuatu, melakukan perilaku-perilaku karena ada dorongan kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia. Yang namanya kebutuhan dasar berarti harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi salah satu dari kebutuhan itu, maka akan terjadi perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang itu tidak harus terlalu ekstrim gitu. Misalnya menyimpang kecil-kecilan, misalnya ini diperhatikan ya, colek-colek berguling terus, nyenggol-nyenggol itu juga karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala kebutuhan yang sangat penting bagi manusia dan harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti kebutuhannya adalah sandang, pangan, papan. Kemudian kebutuhan kasih sayang, contohnya ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin dianggap ada. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebebasan bermain, kebebasan mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Kemudian kebutuhan penguasaan, bisa melakukan sesuatu, itu juga merupakan kebutuhan penguasaan. Kemudian kesenangan, have fun. Jadi kebutuhan rekreasi, kebutuhan apa lagi? Shopping, betul. Jadi semuanya harus terpenuhi. Nah ini 5 kebutuhan dasar itu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, itu untuk memenuhi apa-apa yang kita butuhkan agar kita tetap hidup. Yang pertama adalah makanan, jelas. Pakaian, jelas. Ada pakaian, kalau kita tidak pakai baju, tidak hidup, iya tidak hidup normal. Kemudian tempat tinggal, tentunya semua manusia membutuhkan tempat tinggal untuk hidup. Keamanan, kesehatan. Kalau kita tidak sehat ya bagaikan tidak hidup. Kemudian tadi yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini hal-hal yang dibutuhkan adalah rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, bekerjasama dengan orang lain, kemudian menjadi bagian dari suatu kelompok. Biasanya anak-anak ini yang sering terjadi adalah kesulitan dalam bekerja sama atau menjadi bagian dari kelompok, karena anak-anak pasti punya ego yang besar sendiri-sendiri. Jadi ini tugas kita untuk bagaimana kita memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada anak-anak agar mampu berkolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian kebutuhan kebebasan, ada mandiri. Jadi bebas itu bukan berarti bebas
ngapain aja terserah gue, ya. Tapi ini adalah mandiri. Kenapa mandiri dikatakan kebutuhan kebebasan? Karena dengan mandiri berarti anak sudah bebas melakukan sesuatu karena dia bisa sendiri. Kemudian memiliki pilihan, bebas memilih. Kemudian mencoba hal baru juga termasuk kebutuhan kebebasan. Mampu mengendalikan arah dirinya, tentunya ke arah yang positif. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, contohnya humor, bermain, antusiasme, dan tertawa. Tertawa juga kebutuhan. Coba kalau kita tidak pernah tertawa, dunia seperti suram. Tapi jangan tertawa sendiri. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Ini berhubungan dengan harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap. Kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Biasanya kebutuhan ini yang sering kurang terpenuhi karena kita semua di kelas memang menghadapi tidak 1-2 orang, tetapi banyak orang atau banyak anak. Jadi mungkin menurut kita itu sudah semuanya sama, kita sudah memperlakukan mereka dengan adil, tetapi mungkin ada salah 1, salah 2, salah 3 anak-anak yang merasa kebutuhan untuk dianggap atau kebutuhan untuk didengar atau diakui itu kurang maksimal, sehingga mereka terkadang berperilaku mencari perhatian, caper. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang tadi saya bicarakan di awal, bahwa kita semua melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, pasti ada dorongannya. Yang pertama, motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kok kamu sekarang datangnya tidak pernah terlambat sih, Nok? Iya, soalnya kalau terlambat dihukum sama Pak Guru. Berarti ini motivasinya adalah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Apakah efektif? Tidak efektif. Kenapa? Karena dia akan melakukannya ya akan melakukannya karena merasa terancam. Untuk kegiatan yang lain misalnya yang tidak ada Pak Gurunya yang suka menghukum, pasti dia tidak akan disiplin karena motivasinya adalah karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya motivasi ini ada di anak-anak kecil. Saya akan mengerjakan ini biar saya nanti ranking 1 dan dapat hadiah. Itu kalau yang positif masih bagus ya. Tapi kalau dilanjutkan terus, motivasi ini akan membuat anak tergantung kepada reward. Kemudian untuk motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Motivasi inilah yang disebut motivasi intrinsik, dari dalam dirinya sendiri, tidak dipengaruhi sama sekali oleh ancaman, hukuman maupun reward. Jadi sudah tertanam dalam diri
peserta didik. Sekarang beralih ke 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, ada posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, ada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi kontrol sebagai pemantau. Yang keempat, ada posisi kontrol sebagai teman. Dan yang terakhir, ada posisi kontrol sebagai manajer. Dibuka, Pak. Bapak Ibu, monggo disimak video ini. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Tutup. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam 1:30 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya ulurkan dulu tangan kamu. Jangan mencontoh dari. Kalau kayak contoh, ada nih yang lagi lagi tahu apa berarti? Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Dan lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Jadi teman-teman kamu nih yang lain bisa waktu. Bahkan ya setengah jam sebelum jam Bapak, mereka sudah datang. Udah, dari jam Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan harus apa? Sini, dulu tangan kamu. Jadi, dengar ya, kalau kamu masih aja jalan lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini
tugasnya itu. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis datang. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi sudah bisa aja reset. Benar, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk ke saja sana. Ada yang dipanggil. Ya udah ya, saya di sini. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu udah kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah, capek Bapak Dani. Langsung lagi, sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua itu harus disiplin. Jangan berani. Dapat ke sekolah, seenaknya aja. Kata-kata lambat. Gimana kamu sukses nantinya? Bapak bisa sukses sama seperti itu ke depannya. Pak nih, tombol. Maaf Pak, saya terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu gak kapok. Bagaimana Bapak Ibu setelah menonton video tadi? Apakah penerapan hukuman kepada anak membuat mereka jerah? Tidak. Berarti terbukti kalau hukuman itu tidak efektif untuk membangun karakter murid. Kemudian pada video tadi kita cermati jadi begini, di sini kita bisa melihat ciri-ciri guru dengan posisi kontrol penghukum. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu setelah menyaksikan ciri-ciri gurunya bagaimana? Bukan ciri fisik ya, bukan ciri fisik, ganteng, hidup mancung, bukan. Yang pertama, ulama. Ini bukan tentang gender ya. Jadi pertama, bagaimana bahasanya? Tidak mau tahu alasan. Tidak mau tahu alasan dari tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan. Kemudian biasanya kata-katanya menyakitkan. Ya, Bapak Ibu, kata-katanya menyakitkan. Suaranya powerful sambil marah-marah. Dan yang paling penting adalah beliau membunuh karakter siswa. Kamu lagi, gak bisa kamu disiplin. Kamu lagi. Jadi itu yang akan membunuh karakter siswa dan menciptakan dendam di kemudian hari. Dendamnya bukan berarti dendam ingin jotosi gurunya atau ingin bagaimana, tidak ya. Itu dendam itu bisa saja jika anak itu menjadi guru akan dendam kepada muridnya kembali nyobe. Saya juga lagi jadi siswa seperti ini, guru saya seperti ini, saya juga akan menerapkannya kepada murid-murid saya. Mungkin bisa seperti itu. Yes. Karena seorang anak itu biasanya meniru apa yang dilakukan orang yang lebih dewasa. Nah, ini ada contoh penerapan posisi kontrol guru.
Kasusnya adalah siswa terlambat datang ke sekolah. Untuk guru penghukum biasanya memberikan hukuman baik psikis maupun fisik. Di sini saya contohkan yang fisik, yaitu lari keliling lapangan 1 kali putaran. Atau monggo pilih Bapak Ibu punya jawaban yang lain. Selain lari keliling lapangan, biasanya penghukum memberikan hukuman apa? Push up, berdiri di depan kelas. Kalau seandainya lari dia anak itu punya penyakit jantung, itu justru membahayakan. Iya, betul. Ada juga yang hormat di depan tiang bendera dan sebagainya. Biasanya yang banyak dilakukan adalah hukuman fisik. Untuk psikis itu tadi yang dibentak-bentak, dianggap orang yang paling bersalah, yang paling tidak disiplin dan sebagainya. Kemudian untuk guru yang mengambil posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, itu bahasanya tidak sepowerful yang penghukum. Jadi bahasanya halus tapi majleb. Berapa kali ibu atau bapak memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak. Itu juga termasuk kalimat membuat merasa bersalah. Jadi anak akan, iya, kok saya bisa mengecewakan bu guru ya? Berarti saya sangat bersalah. Seperti itu, ya. Majleb. Monggo, lagi Pak. Nah, kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Contohnya, kalimatnya adalah, ayolah patuhi tata tertib sekolah. Hari ini saja, demi ibu, demi bapak. Jadi seperti itu, memposisikan diri kita sebagai teman. Kelemahannya apa di posisi kontrol ini? Kelemahannya adalah pada saat anak ini berhadapan dengan orang atau guru yang tidak dia anggap sebagai teman, maka tidak akan nurut. Jadi hanya akan menuruti temannya saja, guru yang dianggapnya sebagai teman. Kemudian untuk pemantau ini tidak galak tetapi tegas, bicara dengan data. Sudah jam berapa ini? Kamu tahu kan sekolah kita masih jam berapa? Sudah ada dalam tata tertib sekolah. Jadi tidak asal bicara tetapi sesuai dengan data. Lanjut. Kemudian ada posisi kontrol sebagai manajer. Kata-katanya lebih halus. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jadi anak tidak merasa dimarahi. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi inilah yang nanti akan menjadi posisi kontrol yang paling baik jika kita terapkan di dalam sekolah. Nah, sekarang apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau mereka memang tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Hukuman bisa berupa hukuman fisik, bisa berupa hukuman psikis. Nah, biasanya orang menghukum itu tidak ada aturan, oh kalau ini harus dihukum ini, kalau ini harus dihukum ini, tidak ada ya. Jadi misalnya penghukum itu tiba-tiba saja kalau ada anak terlambat akan menjatuhkan hukuman. Hukumannya pun terserah yang menghukum. Kemudian murid tidak dilibatkan, memang nak kamu mau dihukum ini, tidak mungkin ya. Jadi hukumannya itu satu arah dari guru yang menghukum itu. Kemudian biasanya kita
menyamakan antara konsekuensi dan hukuman, tapi sebenarnya sangat berbeda. Nah, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalnya kita sudah punya kesepakatan kelas. Kalau ada yang minum es di kelas terus tumpah, berarti harus didepel, ya, dibersihkan. Itu namanya konsekuensi. Contoh lagi, ada anak yang mencoret-coret tembok pakai pensil, kemudian disuruh untuk membersihkannya. Itu bukan hukuman, tapi itu konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Hukuman maupun konsekuensi sama-sama membuat anak tidak nyaman karena merasa bersalah. Kemudian yang terakhir, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi mandiri. Jadi dalam restitusi kita tidak memberikan poin-poin ini loh untuk mengatasinya dengan cara ini, tidak, ya. Tetapi kita memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari solusi. Nah, ini ada posisi kontrol. Monggo, posisi kontrol apa ini? Saya kecewa sekali sama kamu. Posisi kontrol apa? Pemantau. Ini kata-katanya tidak kasar, ya, tapi majlub. Saya kecewa sekali sama kamu. Nah, kita buka jawabannya slide berikutnya. Ini posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Lanjut. Ini ada lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Kita tebak-tebakan dulu. Ini kata-katanya kasar, ya, dan mengklaim seseorang tidak pernah benar melakukannya. Jadi mengklaim seorang anak seolah-olah dia selalu salah. Penghukum. Tepuk tangan buat Bu Cici. Jawabannya Pak, belum penghukum. Lanjut. Ini ada pertanyaan, apa rencanamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Manajer, tepuk tangan buat Ibu Suryati. Riutnya nanti Ibu. Ini ada lagi. Ayolah, lakukan demi Ibu. Teman, Bu Suryati luar biasa. Kelihatannya ngantuk, tapi ternyata menyimak. Nah, ini, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apa ini? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap, ternyata juaranya Bu Cici dengan Bu Suryati luar biasa. Lanjut Pak. Ayo Pak Adi semangat. Nah, sekarang keyakinan kelas. Kemarin-kemarin kita sudah tahu tentang kesepakatan kelas, sekarang lebih jauh lagi ke keyakinan kelas, ya. Kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Nah, ini keyakinan kelas
tapi bentuknya adalah kalimat. Kemudian berupa nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan yang diketahui atau dipahami oleh semua orang. Kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan positif, tidak menggunakan kata-kata dilarang, tidak boleh, itu namanya negatif deh. Jadi menggunakannya kalimatnya positif. Kalimatnya singkat agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Saat membuatnya semua warga kelas dilibatkan. Jadi begini, pada saat kita membuat keyakinan kelas, sebelumnya kita membuat dulu kesepakatan kelas. Yang namanya kesepakatan berarti tidak hanya dari guru saja. Pertama kita mengumpulkan anak-anak, disuruh masuk kelas misalnya semuanya ya. Kemudian coba tolong sebutkan nilai-nilai kebajikan yang kamu tahu dan ingin diterapkan di kelas kita. Ada yang Bu, tidak boleh tidur di kelas, ya. Siapa lagi misalnya? Bu, tidak boleh minum es di kelas, ya. Kemudian dari kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal itu kita ambil, tapi tidak hanya dari guru nih. Jadi kesepakatan, ayo nak, mau ambil yang mana saja? Oh, kita sepakati saja ya, jangan banyak-banyak, 5 saja misalnya. Ini. Kemudian nah inilah kesepakatan kelas. Setelah jadi kesepakatan kelas, kita akan, kalau sekarang diketik atau dibikin poster nih, nanti ditempel di kelas sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas yang anak-anak sudah meyakini bahwa itu harus diterapkan di kelas mereka. Lanjut Pak. Kemudian ini poin yang sangat penting, segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dilakukan guru dan murid agar dapat menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah dari segitiga restitusi. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi prinsipnya membuat kesalahan adalah pembelajaran. Sebenarnya prinsip ini sudah ada dari dulu. Yang bunyinya kegagalan adalah awal keberhasilan. Oke Bapak Ibu. Nah ini ada dalam kalimat-kalimat membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Lanjut Pak. Nah ini untuk kalimatnya masih sama, tetapi ada prinsip berikutnya yaitu setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi kita harus menyadari apa yang dilakukan oleh murid kita, siswa kita, itu pasti punya tujuan. Kalau dia tidak punya tujuan, dia tidak akan melakukan itu. Jadi jika seorang anak melakukan kesalahan, berarti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Langkah yang kedua dalam segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kalimatnya bisa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Pasti anak akan merasa, berarti saya sudah melakukan sesuatu yang tidak baik.
Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lanjut. Nah, yang terakhir dalam langkah segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Karena keyakinan itu sudah kita miliki di dalam kelas, jadi bisa ditanyakan kepada anak pada saat segitiga restitusi kita terapkan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita bisa menanyakan apa sih keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian sebenarnya kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya buat video. Walaupun suaranya kurang jelas. Jadi karena suaranya tidak begitu jelas, saya menjelaskan kembali tentang video tadi. Jadi itu ceritanya Jenal itu berangkatnya terlambat. Kemudian untuk langkah segitiga restitusi yang pertama adalah tadi menstabilkan identitas. Jadi Jenal saya panggil, kemudian tidak apa-apa. Membuat salah itu wajar, semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan kepada Jenal, mengapa kamu bisa terlambat? Kemudian Jenal menjawab, karena dia bangun kesiangan, malas untuk bangun karena malamnya begadang. Kemudian jurus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan kelas kita? Jadi Jenalnya menyebutkan keyakinan kelas kita adalah datang tepat waktu. Dan dalam segitiga restitusi ini, anak diberi kesempatan untuk mencari solusi, belajar bertanggung jawab secara mandiri. Jadi dia akan menyebutkan, terus langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Maka anak akan menjawab, saya akan bangun lebih pagi dulu dengan cara malamnya tidak begadang, dan saya akan menyetel alarm di HP saya agar bisa membangunkan pagi-pagi. Kira-kira seperti itu isi video tadi. Nah, sekarang tibalah di acara di sesi penutup untuk pemaparan materi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Intinya, seorang murid adalah manusia. Kita, guru, bukan bertugas mengubah murid itu untuk menjadi apa yang kita inginkan,
akan tetapi kita mengarahkan mereka untuk menggapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita ibarat petani. Petani bibitnya tidak menciptakan sendiri. Bibitnya didapat dari misalnya beli atau dari tanaman yang sudah ada, kemudian kita tanam, lalu kita memperlakukan tanaman itu agar tumbuh menjadi tanaman yang baik, yang seperti yang kita inginkan. Kita siram, kita pupuk, kita buang hamanya. Jadi ibarat kita seorang petani yang menanam sebuah bibit. Seperti itu nih Bapak Ibu. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam aksi nyata saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan di hati. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Ristanti atas penyampaian materi yang sudah diberikan. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan 3 pertanyaan dan bisa kita bahas. Diberi waktu selama 15 menit. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Langsung aja. Atau Bapak berdiri aja Bu, awal bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari penjelasan Ibu Ristanti tentang suatu hukuman tidak perlu diberikan kepada anak. Seandainya hukuman itu mutlak tidak diberikan kepada anak, itu bagaimana anak tersebut? Karena kan hukuman itu tidak diperbolehkan dalam pembelajaran diberikan pada anak. Nah, terus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Ibu saya. Untuk pertanyaan kedua, monggo Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya tentang segitiga restitusi yang dijelaskan Ibu Ristanti tadi. Jika segitiga restitusi yang kita lakukan belum bisa mengubah anak, apa yang akan kita lakukan? Baik, terima kasih banyak Bu Sri Purwati. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, monggo Bapak Ibu barangkali ada yang bertanya. Mohon izin Bu Ristanti mau bertanya. Bagaimana cara penerapan budaya positif agar tetap dilakukan siswa kita walaupun mereka berada di tempat lain atau tidak di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Bini Koja. Bagaimana Ibu Ristanti? Jelas untuk pertanyaannya. Selanjutnya yaitu kepada Ibu Ristanti, saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Ibu guru yang hadir.
mutlak tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana jika segitiga restitusi yang kita terapkan tidak berjalan dengan baik, artinya tidak mengubah perilaku siswa? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara penerapan budaya positif kepada siswa agar tetap dilaksanakan walaupun siswa itu berada di luar sekolah? Izinkan saya untuk menjawab. Untuk hukuman, saya akan bertanya dulu sebelum menjawab. Artinya mau menjawab pertanyaan tapi bertanya dulu. Tadi setelah melihat video, apakah hukuman efektif untuk membuat anak berperilaku disiplin? Tidak. Bisa saja efektif karena mereka takut. Contoh, besok kalau kamu terlambat lagi, saya akan tambah hukuman kamu yang tadinya push up 10 kali menjadi 100 kali. Besoknya anak akan melakukan hal yang sesuai dengan permintaan, tetapi tidak akan berlangsung lama. Jadi hukuman memang untuk pendidikan kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara mutlak tidak diterapkan, karena selain tadi anak akan sakit pada fisiknya juga pada psikisnya karena karakternya telah dibunuh, dibantai. Anak akan menjadi biasanya minder atau tidak berani mengemukakan pendapat karena karakternya telah terbantai. Begitu. Bagaimana Bu Guru sehat? Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jika segitiga restitusi yang kita terapkan tidak berhasil? Nah, untuk ini tentunya kita adalah seorang pendidik. Seorang pendidik dilatih untuk bersabar dan tentunya terus melakukan sesuatu hingga anak menjadi lebih baik. Jika segitiga restitusi yang pertama kita tidak berhasil, tentunya kita akan melakukan langkah-langkah seperti pendekatan secara personal kepada peserta didik, mendekati mereka sehingga mereka bisa mencurahkan isi hatinya kepada kita, apa yang mereka inginkan, sehingga mereka melakukan hal seperti itu, dan nanti kita akan mendapatkan solusi. Solusinya tentu saja bisa dari anak itu sendiri. Bu, saya maunya seperti ini, kenapa seperti ini sih? Nah, mereka akan curhat. Jadi, oh berarti anak ini ingin seperti ini. Begitu. Jadi, jangan pernah berhenti untuk menjadi pembimbing bagi anak-anak kita. Begitu Bu Cici, bagaimana? Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara penerapan budaya positif walaupun anak itu di luar dari sekolah tapi mereka tetap melakukan budaya positif? Gitu kira-kira ya tadi pertanyaannya. Jadi begini, tadi ada motivasi perilaku manusia, ada ingin menghindari hukuman, ada ingin mendapat penghargaan, dan ada yang ingin ingin menghargai dirinya sendiri, menjadi manusia yang mereka inginkan sesuai apa yang mereka yakini. Jadi agar anak bisa menerapkan budaya positif dimanapun mereka berada, maka yang kita tanamkan
Motivasi intrinsik itu motivasi yang ditanamkan dalam diri anak tersebut dengan tidak menghiraukan apa mau dihukum, apa mau dikasih hadiah, pokoknya saya akan tetap melakukan hal sesuai dengan keyakinan mereka. Tentunya keyakinan kelas itu pasti hal-hal yang positif karena mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana Pak Guru Haji? Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan topik dimensi pemahaman dan penerapan budaya positif, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita sebagai pendidik harus selalu memberikan keyakinan-keyakinan, menerapkan nilai-nilai, dan menerapkan motivasi kepada siswa, sehingga kita dapat mewujudkan insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Jamian SPD. Untuk waktu dan kami persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wa hadi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wal rahmah wal barakah wal barakah wal barakah wassalam wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian acara pada hari ini, mari kita tutup bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagai moderator, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan saat proses berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.